paham, maka dalam konseling ini ibu akan pakai teknik asertif ya. Sebelum kita mulai keterampilan asertifnya, ibu akan menjelaskan apa sih bedanya orang yang asertif, non asertif, dan agresif itu. Jadi dalam konseling ini sudah jelas bahwa yang kita inginkan agar bisa menjadi asertif kan. Jadi orang yang asertif itu adalah seseorang yang memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi. Namun sekalipun demikian, orang yang asertif tetap menghargai hak-hak orang lain. Dengan kata lain, jenis orang ini adalah orang yang respect dengan dirinya sendiri dan respect dengan orang lain. Nah, orang yang asertif cenderung jujur dengan perasaannya dan terbuka dalam mengemukakan pendapatnya. Namun, tetap menjaga perasaan dan harga diri orang lain. Semisalnya, ada orang yang ribut di belakangnya pada saat seminar berlangsung karena ia merasa terganggu. Akhirnya ia menegur orang yang berisik tersebut. Umumnya menggunakan kata saya. Contohnya, saya merasa terganggu dengan suara yang kamu buat. Bisakah kamu mengecilkan volume suara kamu agar saya bisa mendengarkan pematerinya? Nah, dari sini apakah kamu sudah mengerti penjelasannya? Ya sudah Bu, intinya saya akan dilatih untuk menjadi orang asertif ya Bu. Iya, kamu ingin lebih berani dan terbuka mengatakan pendapat dan penolakan dengan temanmu. Apabila kamu tidak bisa membantunya agar ia tidak tersinggung, maka kamu harus berlatih agar bisa menjadi asertif. Lalu Bu, bagaimana dengan yang pasif dan agresif? Oke, Ibu jelaskan itu juga ya. Jadi kalau orang yang agresif itu umumnya ia akan bertindak seolah-olah dialah yang paling benar, memiliki harga diri yang tinggi dan menempatkan harga diri orang lain di bawahnya. Orang jenis ini juga terbuka dalam mengungkapkan perasaannya. Hanya saja ia bertindak dominan dan cenderung menyalahkan orang lain dan tidak menghargai orang lain tersebut. Alih-alih menggunakan kata saya, orang jenis ini suka menggunakan kata kamu. Contohnya, kamu ini sangat berisik, janganlah bersuara jika materinya sedang berlangsung. Saya menjadi terganggu mendengar penjelasannya. Nah, kalau orang pasif itu umumnya memiliki harga diri yang rendah, selalu menempatkan orang lain di atas kepentingannya diri sendiri. Sama seperti kamu, orang jenis ini merasakan perasaan tidak nyaman, sedih, memiliki harga diri yang rendah, cenderung tidak bisa mengungkapkan perasaannya sendiri walaupun dirinya merasakan kerugian. Umumnya orang jenis ini hanya akan diam mengikuti perintah dan arahan orang lain, sehingga selalu mengiyakan apapun yang diperintahkan orang lain. Apakah kamu sudah paham perbedaan antara ketiganya? Oh iya Bu, saya paham. Bagaimana agar saya bisa menjadi asertif Bu? Oke, karena kamu ingin menjadi orang yang asertif dan bisa terbuka mengungkapkan perasaanmu, maka ibu akan membantumu sampai bisa. Tapi kamu perlu tahu bahwa untuk menjadi orang yang asertif itu perlu berlatih dengan sering dan diulang-ulang, baik dalam pikiran maupun dalam kenyataan ketika berinteraksi dengan orang lain. Apakah kamu sanggup untuk berlatih dengan giat? Iya Bu, siap. Baik, kamu belum mengetahui perilaku orang yang asertif itu seperti apa. Jadi di sini kita akan bermain perannya. Jadi nanti kita simulasikan seperti apa teman kamu ketika mengajak jalan dan bagaimana cara kamu menolaknya dengan baik. Bermain peran apa ya Bu? Berarti ada adegan dan dialognya? Ya, seperti itu, tapi di sini ibu yang akan contohkan terlebih dahulu. Setelah ibu, barulah kamu yang melakukannya. Iya Bu. Oke, kita mulai ya. Sekarang coba lakukan apa yang biasa dilakukan temanmu ketika mengajakmu pergi jalan. Sekarang anggap dirimu sebagai temanmu dan anggap ibu sebagai dirimu. Apa sudah mengerti? Oh iya, mengerti Bu. Sip, kalau begitu mulai ya. Hitungan 1, 2, 3, mulai. Ayah, ayo pergi temani ke bahasanya temanku dekat Jin, dekat di tempatnya, tidak sampai tengah malam juga. Ya temani Kak Di. Tidak bisa Kak, karena ada tugas besok, harus dikumpul. Masa itu tega kok sendiri jika itu pergi, siapa nanti ku temani? Maaf sekali Kak, ini bukannya
ibunya tidak mau Kak temani Kikodon, tapi tugasnya Pak Mahmud ini harus dikerjakan dan dikumpul besok pagi. Kalau tidak selesai rendah nilaiku nanti. Bisa jika hari lain seperti besok atau ke besok lusa. Kalau bisa kalau besok bisa jangan temani Ki. Iya Pak. Baik, jadi bagaimana pendapat nak? Kurang paham Kak Bu, apakah memang bisa seperti ini? Begini ya, jadi inisiatif itu mengubah perilaku. Jadi memang kalau pertama kali kayak tidak terasa langsung manfaatnya, harus dilakukan berulang kali untuk dirasakan perubahannya. Oh begitu ya Bu. Iya seperti itu. Sekarang coba Nisa tempatkan diri Nisa menjadi orang yang asertif. Sekarang ibu yang akan berperan sebagai temanmu yang mengajak jalan. Lakukan sesuai dengan pemahamanmu. Dan jika kamu merasa kesulitan mengungkapkannya, bisa berhenti dan tarik nafas dalam-dalam agar bisa tenang kembali. Apa sudah paham penjelasan ibu? Ya Bu. Oh iya Nisa, ayo pergi jalan temani maka kebasannya temanku dekat jinden teman tempatnya, tidak sampai tengah malam jadi pulang. Nah temani Kak Ding. Tidak bisa Kak temani Ki hari ini. Kenapa tegamu itu tidak temani Kak sendiri Kak nanti pergi kodong. Tidak bisa sekali Kak ini. Ada juga tugas pengganti ujiannya Pak Mahmud. Nah belum Pak selesai, baru harus dikumpul pagi-pagi di mejanya. Kalau tidak selesai dibawa KKN nanti nilaiku. Takut Kak kalau sendiri. Maaf sekali Kak ini, tidak bisa kalau hari ini. Bisa Kak besok pagi datang, kalau besok bisa aja Kak temani datang ke basarnya. Bisa Ji. Iya pale, kerja tugas makin dulu. Oh iya, terima kasih Nah. Bagaimana perasaan tas setelah mengemukakan pendapatnya dengan jujur? Terasa lebih lega dan nyaman Bu. Ya, seperti itu yang kita harapkan untuk terjadi. Iya Bu, saya harap saya akan bisa melakukannya. Oke, di sini yang paling penting itu dalam asertif kamu perlu menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu, namun tetap menghargai perasaan dan harga diri orang lain juga. Jadi jika ada yang mengganggu atau mengganjal dalam pikiranmu, kamu harus ungkapkan itu dengan jujur, namun tetap berusaha menjadi perasaan orang lain. Jika kamu menahannya hanya di dalam hati dan tidak diungkapkan, maka yang terjadi adalah kamu masuk jenis orang yang memiliki perilaku pasif. Jika kamu mengungkapkan perasaanmu dengan jujur tapi tidak menghargai hak dan perasaan orang lain, maka kamu masuk dengan orang yang perilaku agresif. Selain itu, kamu perlu menghargai orang lain. Kamu juga perlu melihat ke dalam diri dulu, apakah kamu bisa dan mampu menolongnya. Iya Bu, saya paham. Oke, karena kamu paham, Ibu akan berikan tugas ya. Jadi tugasnya itu coba kamu sering-sering mempraktekkan perilaku asertif di lingkungan sehari-harimu. Ibu harap kamu mencatatnya di dalam buku atau kertas ya. Apa situasimu sehingga harus asertif, apa yang kamu lakukan dan katakan, serta kapan itu terjadi. Buatkan dalam tabel saja ya. Iya Bu, saya akan lakukan. Oke, jadi kira-kira kapan kamu bisa datang ke sini lagi untuk melaporkan tugasnya? Minggu depan ya Bu, di jam seperti ini lagi. Apa bisa? Iya bisa, kalau begitu Ibu tunggu di hari Rabu depannya. Iya Bu. Baik, berhubung sesi konseling ini sudah selesai dengan baik dan kamu juga sudah paham akan tugas-tugasnya, maka Ibu akan akhiri sesinya ya. Iya Bu. Baik, kerja dengan sungguh-sungguh ya. Tugasnya Ibu senantiasa mendukung perubahanmu. Jika ada hambatan, boleh kamu datang lagi minggu depan. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama. Sudah berbunyi, kalau begitu saya pamit balik ke kelas ya. Assalamualaikum. Ya Bu, waalaikumsalam.
marungan. Karena kamu paham, maka dalam konseling ini ibu akan pakai teknik asertif training ya. Sebelum kita mulai keterampilan asertifnya, ibu akan menjelaskan apa sih bedanya Nah, karena kamu paham, maka dalam konseling ini ibu akan pakai teknik asertif ya. Sebelum kita mulai keterampilan asertifnya, ibu akan menjelaskan apa sih bedanya orang yang asertif, non asertif, dan agresif itu. Jadi dalam konseling ini sudah jelas bahwa yang kita inginkan agar bisa menjadi asertif kan. Jadi orang yang asertif itu adalah seseorang yang memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi. Namun sekalipun demikian, orang yang asertif tetap menghargai hak-hak orang lain. Dengan kata lain, jenis orang ini adalah orang yang respect dengan dirinya sendiri dan respect dengan orang lain. Nah, orang yang asertif cenderung jujur dengan perasaannya dan terbuka dalam mengemukakan pendapatnya. Namun, tetap menjaga perasaan dan harga diri orang lain. Semisalnya, ada orang yang ribut di belakangnya pada saat seminar berlangsung karena ia merasa terganggu. Akhirnya ia menegur orang yang berisik tersebut. Umumnya menggunakan kata saya. Contohnya, saya merasa terganggu dengan suara yang kamu buat. Bisakah kamu mengecilkan volume suara kamu agar saya bisa mendengarkan pematerinya? Nah, dari sini apakah kamu sudah mengerti penjelasannya? Ya sudah Bu, intinya saya akan dilatih untuk menjadi orang asertif ya Bu. Iya, kamu ingin lebih berani dan terbuka mengatakan pendapat dan penolakan dengan temanmu. Apabila kamu tidak bisa membantunya agar ia tidak tersinggung, maka kamu harus berlatih agar bisa menjadi asertif. Lalu Bu, bagaimana dengan yang pasif dan agresif? Oke, Ibu jelaskan itu juga ya. Jadi kalau orang yang agresif itu umumnya ia akan bertindak seolah-olah dialah yang paling benar, memiliki harga diri yang tinggi dan menempatkan harga diri orang lain di bawahnya. Orang jenis ini juga terbuka dalam mengungkapkan perasaannya. Hanya saja ia bertindak dominan dan cenderung menyalahkan orang lain dan tidak menghargai orang lain tersebut. Alih-alih menggunakan kata saya, orang jenis ini suka menggunakan kata kamu. Contohnya, kamu ini sangat berisik, janganlah bersuara jika materinya sedang berlangsung. Saya menjadi terganggu mendengar penjelasannya. Nah, kalau orang pasif itu umumnya memiliki harga diri yang rendah, selalu menempatkan orang lain di atas kepentingannya diri sendiri. Sama seperti kamu, orang jenis ini merasakan perasaan tidak nyaman, sedih, memiliki harga diri yang rendah, cenderung tidak bisa mengungkapkan perasaannya sendiri walaupun dirinya merasakan kerugian. Umumnya orang jenis ini hanya akan diam mengikuti perintah dan arahan orang lain, sehingga selalu mengiyakan apapun yang diperintahkan orang lain. Apakah kamu sudah paham perbedaan antara ketiganya? Oh iya Bu, saya paham. Bagaimana agar saya bisa menjadi asertif Bu? Oke, karena kamu ingin menjadi orang yang asertif dan bisa terbuka mengungkapkan perasaanmu, maka ibu akan membantumu sampai bisa. Tapi kamu perlu tahu bahwa untuk menjadi orang yang asertif itu perlu berlatih dengan sering dan diulang-ulang, baik dalam pikiran maupun dalam kenyataan ketika berinteraksi dengan orang lain. Apakah kamu sanggup untuk berlatih dengan giat? Iya Bu, siap. Baik, kamu belum mengetahui perilaku orang yang asertif itu seperti apa. Jadi di sini kita akan bermain perannya. Jadi nanti kita simulasikan seperti apa teman kamu ketika mengajak jalan dan bagaimana cara kamu menolaknya dengan baik. Bermain peran apa ya Bu? Berarti ada adegan dan dialognya? Ya, seperti itu, tapi di sini ibu yang akan contohkan terlebih dahulu. Setelah ibu, barulah kamu yang melakukannya.
Iya Bu. Oke, kita mulai ya. Sekarang coba lakukan apa yang biasa dilakukan temanmu ketika mengajakmu pergi jalan. Sekarang anggap dirimu sebagai temanmu dan anggap ibu sebagai dirimu. Apa sudah mengerti? Oh iya, mengerti Bu. Sip, kalau begitu mulai ya. Hitungan 1, 2, 3, mulai. Alia, ayo pergi temani kak ke basarnya temanku dekat Jin, dekat di tempatnya, tidak sampai tengah malam juga. Ya temani kak di. Tidak bisa kak, karena ada tugas besok, harus dikumpul. Masa itu tega kau sendiri jika itu pergi, siapa nanti ku temani? Maaf sekali kak, ini bukannya tidak mau kak temani Kikodon, tapi tugasnya Pak Mahmud ini harus dikerjakan dan dikumpul besok pagi. Kalau tidak selesai, rendah nilaiku nanti. Bisa jika hari lain seperti besok atau ke besok lusa. Kalau kalau besok bisa jaga temani Ki. Iya pale. Baik, jadi bagaimana pendapat nak? Kurang paham kak Bu, apakah memang bisa seperti ini? Begini ya, jadi inisiatif itu mengubah perilaku. Jadi memang kalau pertama kali kayak tidak terasa langsung manfaatnya, harus dilakukan berulang kali untuk dirasakan perubahannya. Oh begitu ya Bu. Iya, seperti itu. Sekarang coba Nisa, tempatkan diri Nisa menjadi orang yang asertif. Sekarang ibu yang akan berperan sebagai temanmu yang mengajak jalan. Lakukan sesuai dengan pemahamanmu. Dan jika kamu merasa kesulitan mengungkapkannya, bisa berhenti dan tarik nafas dalam-dalam agar bisa tenang kembali. Apa sudah paham penjelasan ibu? Ya Bu. Oh iya Nisa, ayo pergi jalan temani maka ke basarnya temanku dekat Jindende, teman tempatnya, tidak sampai tengah malam jadi pulang. Nah temani Kak Ding. Tidak bisa kak temani ki hari ini. Kenapa tegamu itu tidak temani Kak sendiri Kak, nanti pergi kodong. Tidak bisa sekali kak ini. Ada juga tugas pengganti ujiannya Pak Mahmud. Nah belum Pak selesai, baru harus dikumpul pagi-pagi di mejanya. Kalau tidak selesai dibawa KKN nanti nilaiku. Takut Kak kalau sendiri. Maaf sekali kak ini, tidak bisa kalau hari ini. Bisa kak besok pagi datang, kalau besok bisa jaga temani datang ke basarnya. Bisa Ji. Iya pale, kerja tugas makin dulu. Oh iya, terima kasih nah. Bagaimana perasaan tas setelah mengemukakan pendapatnya dengan jujur? Terasa lebih lega dan nyaman Bu. Ya, seperti itu yang kita harapkan untuk terjadi. Iya Bu, saya harap saya akan bisa melakukannya. Oke, di sini yang paling penting itu dalam asertif, kamu perlu menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu, namun tetap menghargai perasaan dan harga diri orang lain juga. Jadi jika ada yang mengganggu atau mengganjal dalam pikiranmu, kamu harus ungkapkan itu dengan jujur, namun tetap berusaha menjadi perasaan orang lain. Jika kamu menahannya hanya di dalam hati dan tidak diungkapkan, maka yang terjadi adalah kamu masuk jenis orang yang memiliki perilaku pasif. Jika kamu mengungkapkan perasaanmu dengan jujur tapi tidak menghargai hak dan perasaan orang lain, maka kamu masuk dengan orang yang perilaku agresif. Selain itu, kamu perlu menghargai orang lain. Kamu juga perlu melihat ke dalam diri dulu, apakah kamu bisa dan mampu menolongnya. Iya Bu, saya paham. Oke, karena kamu paham, ibu akan berikan tugas ya. Jadi tugasnya itu, coba kamu sering-sering mempraktekkan perilaku asertif di lingkungan sehari-harimu. Ibu harap kamu mencatatnya di dalam buku atau kertas ya. Apa situasimu sehingga harus asertif, apa yang kamu lakukan dan katakan, serta kapan itu terjadi. Buatkan dalam tabel saja ya. Iya Bu, saya akan lakukan. Oke, jadi kira-kira kapan kamu bisa datang ke sini lagi untuk melaporkan tugasnya? Minggu depan ya Bu, di jam seperti ini lagi. Apa bisa? Iya bisa, kalau begitu ibu tunggu di hari Rabu depannya. Iya Bu. Baik.
dengan baik dan kamu juga sudah paham akan tugas-tugasnya, maka Ibu akan akhiri sesinya ya. Ya Bu. Baik, kerja dengan sungguh-sungguh ya. Tugasnya Ibu senantiasa mendukung perubahanmu. Jika ada hambatan, boleh kamu datang lagi minggu depan. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama. Sudah berbunyi, kalau begitu saya pamit balik ke kelas ya. Assalamualaikum. Ya Bu, waalaikumsalam.